ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang saya kan sudah jelaskan tentang paper yang dari Habib Husain bin Muhammad bin Hadi kan Asgaf tentang khulasah daripada Juma'ul Hajj. Sekarang kita akan masuk bab tentang yakni madam dam haji itu sudah dam haji ini sudah dibahas, maka saya harap kita boleh jalan cepat di pasal yang setelah ini. Sudah dibaca Ustaz Fauzul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi umumi syekhina fi darain amin. Faslun wa damu tamattu'i wal qiran. Wa damu tamattu'i wal qiran. Sudah kita ketahui ya, damu tamattu' wal qiran daripada jenis apa? Ada 4 jenis. Damu apa? Takdir wa takdir, tartib wa takdir. Tartib wa takdir. Kemudian tartib wa takdil. Kemudian takhyir wa takdir dan takhyir dan ta'dil. Ada 4 dima ini dan semuanya sudah saya jelaskan kemarin di khulasah daripada Habib Husain bin Muhammad bin Hadi. Belum dapat ya. Nanti saya Habib Husain bin Muhammad bin Hadi itu saya pernah belajar sebentar dengan beliau, tak lama. Tak tahu masih hidup apa tak. Beberapa tahun yang lalu saya tengok masih hidup, tapi sudah tak mau bicara lagi. Tak akan bicara, diam saja. Para habaib macam itu, ketika tua diam. Kemudian biasanya sudah tua gitu, murid-muridnya buat halakoh macam ini. Habibnya duduk di kursi, diam, kemudian baca apa? Baca kitab. Kitab barok ya. Dulu yakni para habaib itu ingin meninggal dalam keadaan mengajar atau belajar. Agak ya. Dulu sebelum beliau saya mendapatkan Habib Ja'far bin Musa. Habib Ja'far bin Musa ketika masih sehat, ketika kami membaca kitab itu paling takut kalau Habib Ja'far bin Musa datang. Nahwunya pandai. Kita kalau salah pasti apa? Habis. Terakhir saya tengok itu tahun 2013. Saya di Sewu. Beliau setanah bicara lagi terus meninggal atau beberapa tahun yang lalu. Habib Husain bin Muhammad bin Hadi wallahu a'lam yang sudah meninggal abangnya Habib Ali Zainal Abidin bin Muhammad bin Hadi Asgaf. Wallahu a'lam. Damu tamattu' wal qiran. Tamattu' ini anta hujja an ta'tamir awalan summa tahujj. Qiran an tudkhil al umrah fi a'malil hajj. Maknanya haji ini lebih umum, umrah masuk di dalamnya. Wa tarkul ihram minal miqat. Tarkul ihram minal miqat sama sebenarnya sudah saya jelaskan ilah daripada tamattu dan qiran itu ada unsur ribhul miqat. Apa itu ribhul miqat? Maknanya Anda tidak berniat di miqat. Karena di tamattu ketika Anda haji, Anda berniat di Mekah yang seharusnya Anda itu berniat daripada Dzulhulaifah, daripada Bir Ali, daripada Dzatu Irik. Tapi tak, Anta di tamattu Anta berihram di Mekah. Karena itu ada damu tarkil miqat. Dan karena itu pula kalau Anda di tamattu, ketika Anda ihram di Mekah, Anda kembali ke miqat, dan itu apa? Jatuh. Warami, begitu pula romi, sawa'un romi jumratil aqabah au jami'ur romi. Wal mabit bi Musdalifah wa Mina. Sudah saya jelaskan kan apa perbedaan antara mabit bi Musdalifah sama mabit bi Mina. Mabit bi Musdalifah itu juz'un minal lail, lahtoh walau lahtoh. Walakin setelah nisful lail, kalau mabit bi Mina harus mayoritas malam, harus majority malam. Syatu udhiyah, syatu udhiyah. Syah ini kambing. Udhiyah ini apa? Kambing yang sah dibuat berkurban. Itu namanya syatu
udhiyah. Insyaallah setelah babul haji ini kita akan baca babul udhiyah, al-aqiqah wal udhiyah. Kita akhirkan pembahasan udhiyah di bab setelahnya. Syatu udhiyah. Fa'in, kata-kata fa di dalam nahwu menunjukkan tartib. Kenapa? Tartib. Fa itu maknanya jitu apa? Ja'a zaman fa syafiq. Maknanya syafiq ini datang setelah zaman. Di dalam makna fa itu ada namanya tartib. Ini jangan diremehkan Mbak ya. Kadangkala khilaf kabir bena syafi'iyah wal hanafiyah di fa. Wa di fa. Ma maknal fa wa ma maknal waw. Jangan sampai terkecoh. Fa, waw, thumma. Kadangkala khilaful madzhab ini berputar di antara 3 huruf ini. Benar, huruf ini menurut saya vital sekali. Huruf ini vital sekali. Khilaf kita antara Wahabi di dalam memahami ayat Al-Quran rata-rata di huruf. Dulu ketika saya belajar ayatul ahkam itu, rata-rata dosennya itu sudah menjelaskan semua khilaf. Kemudian beliau mengembalikan khilafnya khilafnya semua ini di mana? Rata-rata fi makna lam. Ma makna lam? Hal huwa milik atau hal huwa nisbah. Seperti itu. Jadi huruf-huruf ini jangan diremehkan. Karena itu fa'in, maknanya kata fa'in, maka kalau Anda tidak bisa untuk mendapatkan 1 kambing, maka setelah itu Anda baru bisa pindah ke setelahnya. Soma asyrata ayyamin. Anda kena puasa berapa? 10 hari. Dan 10 hari ini Anda tidak boleh langsung, karena Anda pisah-pisah. 3 hari di haji, 7 hari di rumah. Antara 3 dan 7 ini kena ada fasil 4 hari. Kena ada fasil 4 hari. Tidak boleh langsung, tidak boleh. Kalau langsung Anda puasa 10 hari langsung, yang sah cuma 3, yang 7 tak sah. Jadi kena 3 hari dalam keadaan Anda masih belum tahallul. Anda masih belum apa? Tahallul. Lebih better lagi kalau Anda bisa 3 hari ini Anda puasa sebelum wukuf di Arafah. Contohnya Anda ihram ini tanggal 5. Tanggal 5 Anda puasa, 5, 6, 7. Besoknya Anda wukuf. Besoknya Anda wukuf. Baru setelah itu Anda menyempurnakan perbuatan haji. Tanggal 12 yang naflul awal, yang tak naflul tsani, kemudian tahallul tsani. Tanggal 14 Anda sudah boleh puasa yang ke-7. Kenapa? Karena 4 itu kenapa? Karena tanggal 10, 11, 12, 13. Normalnya haji itu 4 hari. Normalnya haji itu berapa? 4 hari. Karena 4 hari ini normalnya haji, setelah Anda puasa 3 hari, kemudian ada slot 4 hari ini kosong. Biasanya haji selesai Anda pulang. Normalnya macam itu. Tapi kan sekarang kan tak macam itu. Dulu setelah haji nak buat apa lagi? Sudah, hajatnya cuma haji. Setelah haji pulang. Setelah haji pulang. Karena itu oleh ulama wasaba'atin idza raja'tum, maknanya idan tahaitum minal hajj wa in lam tarji'. Karena biasanya orang setelah haji itu pulang. Jadi bukan pulangnya, tapi miqdar hajnya. Sufil ulama. Jadi setelah kalian selesai daripada haji, walaupun belum, padahal ayatnya mengatakan apa? Idza raja'tum. Idza raja'tum. Idan tahaitum minal haji, kan tidak mungkin orang itu pulang sebelum hajinya selesai kan. Haji selesai dulu baru pulang. Tolak ukurnya pulangnya pas selesainya haji. Selesai. Maknanya ulama di sini sufadihi wa kuwatul mujtahidin. Jadi mereka tidak terpaku di dalam ayat, akan tetapi mereka melihat sebuah makna yang lebih umum. Di dalam usul fikih itu namanya tankihul manat. Tankihul manat. Jadi bukan roja'atum, ai al-waqt alladhi yaglibu an tarji' fihi. Kan masalahnya kalau Anda tidak pulang sama sekali terus gimana? Tak payah puasa. Tak mungkin karena wajibnya berapa?
10 hari. Karena itu idza raja'tum ai idzan tahaitum minal haji. Kalau kalian selesai daripada haji, walaupun kalian belum pulang. Iya. Fil haji qabla yaumin nahri walau musafiran. Anda diperbolehkan untuk puasa yaumul arafah, cuma afdal ya. Untuk orang haji bukan suatu yang afdal untuk puasa yaumul arafah. Kenapa? Karena yaum arafah ini Anda kena beribadah. Berbeda dengan kita yang tidak haji, puasa yaum arafah sunnah. Untuk orang haji tak boleh. Kenapa? Karena arafah ini yang paling pahat ini ya arafah ini. Sedangkan dalam keadaan Anda puasa, Anda boleh pingsan. Anda boleh pingsan. Salah satin fil haji wa sab'atin idza raja'a ila watanihi wa sab'atin idza raja'a ila watanihi. Jayyid jiddan. Tengok. Qala al-Wina'i walau shamal asyrah walaan. Jika dia itu berpuasa 10 hari walaan, langsung continue. Hasolati salah satu faqat. Yang sah hanya berapa? 3 saja. Au qaddama sab'ata ala salatah lam yakok minha salasatun anit salasah disarif. Tak, Allah kan mengatakan kan apa ayatnya? Som salasati ayamin fil hajj wa sab'atin idza apa ayat sebelumnya? Muskilah kalau tak ada yang hafal Quran ini. Dibalik sekarang. Tasu musaba'atin wasalasa idza raja'tum. Tasah. Lasah yang 3, lasah yang 7. Anda kena mengulang berapa semuanya? 10. Kena mengulang semuanya 10. Tak boleh. Au qaddama sab'ata ala thalathah lam yaqa' minha thalathatun ani thalathah lis-sharif. Kejar. Wasaba'atin idza raja'a ila watanihi. Jayyid jiddan. Sampai sini ada yang tanya tentang masalah damu tamattu wal qiran. Di sini damnya tartib wa takdir. Makna takdir adalah asyari qad qaddara. Maknanya syari sudah letakkan damnya imma syatu udhiyah wa imma som salasati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'a ila watanihi. Ya sudah, tidak boleh dikurangi atau ditambah. Kemudian tidak boleh Anda dari kambing ke puasa kecuali Anda tak mampu kambing. Anda tidak boleh untuk berpindah semau Anda, tak boleh. Karena ini tartib wa takdir. Oke, faslun. Yahrumu bil ihrami sittatu anwa' ahadu. Sekarang akan berbicara tentang muharramatul ihram. Yahrumu bil ihrami sittatu anwa'. Haram untuk bagi orang yang muhrim itu 6 hal. Kenapa? Kenapa ya? Ihram ini ketika Anda berhaji, Anda kena meninggalkan adat istiadat Anda ketika Anda sebelum haji. Itulah yang namanya ihram. Takbiratul ihram pun juga sama. Maknanya sesuatu yang halal sebelum takbiratul ihram dengan takbiratul ihram menjadi haram. Makan tak haram, tapi ketika takbiratul ihram makan itu haram. Kenapa? Karena membatalkan sholat. Begitu pula hal-hal yang biasa Anda lakukan sebelum haji, di haji itu menjadi haram. Tidak semuanya, tapi yang mengisyaratkan di dalam diri Anda itu ada semacam tarafuh, bermegah-megahan. Kenapa? Karena inti daripada haji itu penghambaan dan ibadah. Kita ini semua hamba Allah, betul atau tidak? Kalau Anda pakai parfum, kalau Anda pakai baju yang bagus, tidak ada makna hamba di situ. Yang namanya hamba itu ash'afu akbar. Rambutnya itu tak
tak beratur dan berdebu. Di riwayat lain sya'af wa tafal, tak beraturan dan baunya busuk. Itu namanya hamba sahaya. Itu namanya hamba sahaya. Engkau kaya pun engkau kena macam itu. Engkau raja pun engkau kena macam itu. Karena itulah makna muharramatil ihram. Hal-hal yang sekiranya halal sebelum ihram menjadi haram. So, tengok. Wa hikmatu tahrimiha al-khuruj 'anil 'adah. Keluar daripada kebiasaan Anda sehari-hari. Liyadhkura ma fihi min ma huwa fihi minal ibadah wa dhahab ilal mauqif fi halatin aratha min hadhihi. Dibilang agar Anda ini pergi ke mauqif. Mana mauqif ini tempat-tempatnya wukuf, tempatnya mina, dengan kondisi yang tak selise. Itu memang maksud daripada Allah. Biar Anda ini tak selise terus, setiap hari makan sedap, setiap hari pakai parfum. Akhirnya makna penghambaan itu hilang. Minimum sekali seumur hidup Anda kena merasakan bagaimana hakikah menjadi hamba. Fayahmiluhu alal ikhlas wa iltija ilaihi ta'ala fil iqalah minad dunubi wa taufiq. Anda ini merasakan iltija, maksudnya meminta kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Kalau Anda terus dalam keadaan selise, Anda tidak akan merasa Anda ini perlu kepada Allah. Benar begitu. Kadang fi nafsil amr, Anda ini perlu kepada Allah, tapi Anda tak merasa. Tapi Anda tak merasa. Karena itu di haji, keadaan Anda dibuat tak selise agar Anda merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahrumu bil ihrami sittatu anwa ahaduha aywa. Ahaduha yahrumu 'ala ar-rajuli al-rajul al-muhrim al-mumayyiz. Harus yang muhrim, yang mumayyiz, yang amit, alim bit tahrim wal ihram al-mukhtar alladzi lam yatahallal. Ada dua. Apa? Satru ra'sihi au ba'dihi. Menutupi kepalanya atau sebagian daripada kepala dengan satir yang dianggap dia itu penutup urfan. Dianggap penutup kepala dalam uruf. Dalam apa? Uruf. Dan ini yang beda. Waqat tidak illubus istidamatu. Anda ihram tak pakai kopiah, kemudian pakai kopiah, itu haram. Atau Anda sebelum ihram pakai kopiah, kemudian Anda berihram dalam keadaan memakai kopiah, itu juga haram. Berbeza dengan memakai parfum. Memakai parfum disunahkan Anda sebelum ihram itu pakai parfum di badan dulu, baru Anda ihram. Karena yang haram itu memakai. Memakai itu ketika ihram tak pakai kemudian memakai, ada unsur apa ya? Kalau di dalam ilmu kalam itu ada unsur hudus. Lam yastakmil fastakmal. Berbeza kalau Anda sebelum ihram sudah pakai parfum, kemudian Anda ihram, itu namanya istidamatutib. Itu tak apa-apa. Bahkan itu sunnah. Di dalam menutup kepala tak macam itu. Menutup kepala itu ibtida wal istidamah muharram. Jayyid jiddan. Tak tahu ya ini benar apa tak. Anda kena confirm ke orang-orang Hanafiyah. Katanya Hanafiyah itu, kalau kita kan Syafi'iyah ya, Sof tengok. Yang ini kata-kata penting, Sof. Tidak boleh menutup kepala dengan sesuatu yang dianggap penutup kepala secara uruf. Paham ya? Ini dianggap penutup kepala. Oke. Dibilang zimbil. Tahu zimbil tak? Zimbil itu yang untuk roti itu, macam-macam ini. Coba ambilkan ini, ambilkan itu. Nah, itu. Anda buat macam ini. Penutup kepala tak? Oke. Saya cakap. Kalau saya buat macam ini, apakah saya dibilang menutupi kepala saya? Hah?
menutupi kepala saya apa tak? Kalau saya macam ini, kemudian saya buat ketika panas macam ini, apakah saya dibilang menutupi kepala saya? Jelas menutupi. Oke. Saya panas, saya naik bus yang ada bumbungnya, apakah saya dibilang menutupi kepala saya? Itulah pentingnya uruf seperti itu. Ada yang mengatakan, katanya Hanafiyah, bas yang ada bumbungnya pun tak nak mereka, karena di situ ada unsur satru ros. Dahsyat kan? Dahsyat itu. Maknanya terus macam mana? Hotel juga sama. Hotel juga sama. Maknanya ketika haji, ketika Anda setelah ihram, Anda tidak boleh untuk di hotel, tak boleh untuk di khemah. Kenapa? Karena menutupi kepala. Gak tahu, ada orang cakap dengan saya itu katanya di Mekah itu ada tempat parking bus khusus, busnya Hanafiyah. Karena bus mereka tak ada bumbung. Tak tahu ini benar apa tak? Saya kira macam tak benar. Saya kira macam tak benar. Karena saya tak kira lah ya, ini penutup kepala maknanya bumbung pun dianggap menutup. Karena itu Syafi'iyah mengatakan urfan yang dianggap menutup kepala gitu, yang dianggap menutup kepala. Sekiranya di uruf tidak dianggap menutup kepala, itu tak apa-apa. Jadi tidak. Walubsul muhid, makna muhid di sini adalah yang meliputi, di sebagian nuskhah muhid dengan kha atau lubsul mahid dengan kha. Yang benar muhid dengan apa? Ha. Muhid itu adalah sesuatu yang meliputi. Lah, yang meliputi itu majority menggunakan khiyatoh, tapi laisa syarton. Karena itu dibilang muhid. Sof tengok. Kakhori totin lilihiyah sawa'un kana syaffafan kazujajin am mahiton kakomisin am makudan. Tahu makud? Akad. Disimpulkan. Amal zukon, dilekatkan. Kathaubin minal libat. Saya tak tahu libat itu apa, dia macam daripada kulit. Jadi kalau ada orang pakai baju tapi tak kayak kita kan di bottom macam ini kan. Ada orang memakai baju itu hanya dilekatkan saja. Mungkin macam apa namanya? Kulit-kulit. Dilekatkan saja. Mansujan ditenun. Mashkukan, saya tak tahu mashkukan ini apa. Ada nuskhah. Apa itu nuskhah yang lain? Dapat? Hah? Mashkukan ya. Saya tak tahu mashkukan ini apa. Kena tengok. Mazruran. So, mazrur ini maknanya ada bottomnya. Di haji ada yang bawa sorban di sini. Ajar saya ambil sorban aja ya. Saya sering tengok orang di haji buat macam ini. Kau-nya sama, Wid. Mashkukan. Apa? Tahu mashkukan apa? Tak mungkin mashkukan ai syukka fi apa namanya? Kan macam ini kan, biasanya kan. Orang-orang itu dia buat macam ini, kemudian macam ini. Macam ini. Di sini ada bottomnya. Klik. Itu kena, so. Itu kena. Tak boleh. Kalau makut kan macam ini, disimpul. Tak boleh. Kenapa? Karena ada unsur ihatoh. Ada unsur apa? Ihatoh. Malzukan dilekat saja. Tak boleh juga. Macam itu. Hati-hati kalau pakai apa namanya itu? Tali pinggang. Jangan tali pinggang yang macam-macam. Cari tali pinggang yang dijual di Mekah. Walubsul muhid bi badanihi au bi udwin minhu. Tak harus di badannya, cukup salah
Satu, hati-hati slippernya. Slipper tak boleh slipper macam yang kita pakai biasa itu yang menutupi semua. Termasuk itu muhid. Termasuk apa? Muhid. Cari slipper di haji. Jangan cari slipper yang macam-macam. Nanti kena menangis itu. Wa alal mar'ah satru wajhiha, tidak diperbolehkan untuk wanita itu menutup wajah. Kenapa? Karena wanita itu kalau di rumahnya, kalau di negaranya Muslim ya, biasanya menutup wajah karena mereka pakai apa? Niqab. Lah di haji, inti daripada haji itu Anda kena berbeza dengan apa yang Anda di rumah. Kalau Anda di rumah itu menutup wajah, di haji kena membuka wajah. Orang-orang wanita yang biasanya tak nak membuka wajah, itu mereka jadi ada macam tanduk macam ini. Atau biasanya pakai topi yang agak panjang, ininya agak panjang, macam ini. Kemudian pakai. Kenapa? Karena menutupi dia itu tidak, selama tidak menyentuh, tidak dikatakan menutupi wajah. Dulu ada satu orang Hadramut kaya. Di Hadramut itu membuka muka itu suatu yang aib. Akhirnya ketika di haji, dia tak rela muka istrinya itu dilihat. Akhirnya macam-macam, tak apalah. Engkau haji pakailah penutup muka, nanti aku bayar damnya. Tak apa, aku kaya karena bayar damnya. Akhirnya tawaf. Satu tawaf tengok semua dia. Tengok semua. Macam dia kira, ini wanita tak tahu kan kalau penutup apa? Muka itu tak boleh. Jadi akhirnya dia nak jaga orang-orang tak tengok dia. Akhirnya semua jadi tengok. Karena itu jangan memintari Allah. Jangan memintari Allah. Sudah, Allah cakap apa, Anda kena lakukan. Anda nak buat cara Anda sendiri, pasti akan berbalik sebaliknya. Pasti akan jadi sebaliknya. Sebaliknya apa yang Anda maksudkan. Benar itu, Sob. Dulu ada pengarang Mbak Isyanto, tak silap Abdurrahman Bafadl. Masuk Mekah, ada orang cakap, engkau kan pertama kali haji, engkau kena ada mutawif. Mutawif apaan mutawif? Saya ini Abdurrahman Bafadl. Saya ini sudah mengajar haji berpuluh-puluh kali. Tak ya apa? Mutawif, saya sudah pandai. Pergi sana, pergi. Masuk Masjidil Haram, nak sholat tahiyatul masjid. Ada orang cakap, tahiyatul haram bukan sholat, tawaf. Tahiyatul haram bukan sholat, tawaf. Baru pertama sudah salah. Jangan sombong. Di haram jangan sombong. Yang dikisahkan katanya beliau itu ketika mengajar kitab ini kan dikatakan syukurul wajah ada 20. Rambut yang ada di wajah itu ada berapa? 20. Dia macam istasqal. Adakah manusia yang di wajahnya ada tumbuh 20 bulu ini? Pas dia tawaf terjumbo. Ada ternyata ya dia macam terlanggar orang, dia tengok semuanya bulu semua. Apapun yang Anda ragukan akan dibalas oleh Allah di mana? Di Makkah. Ada mujarrad. Walubsul muhid bi badanihi aw bi udwin minhu wa alal mar'ah satru wajhiha. Jadi kecuali wajah yang ini kan macam ini kan, Sof, tengok wajah ini kan dimulai daripada setelah tempat tumbuhnya rambut, tapi tidak mungkin Anda hanya menutupi ini saja. Anda akan mengambil sikit daripada wajah itu tak apa-apa. Kenapa? Karena ma yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang kaki itu kan tak boleh tutup ru'us saja ke ataupun atas ni? Semua tak boleh tutup. Oh. Tak boleh tutup sama sekali. Walubsul kufazain ini glove tak boleh.
Tapi kalau wanita pakai glove, saya tengok macam cantik ya, pakai glove macam ini. Tak boleh. Kenapa? Kalau Anda memakai glove, Anda macam apa ini, kotor. Anda kena kotor. Anda kena kotor. Kenapa? Karena ini adalah haji. Engkau di rumahmu tak apa, di haji Anda kena kotor. Karena Anda kotor, Anda bau di haji adalah maksud wa hikmah daripada haji, agar Anda ini taslise terus. Walubsul kufazain atsani atib. Atsani atib. Apa itu tib? Parfum, minyak wangi. So, di sini bukan hanya parfum ya. Tib ini yang berbau wangi, yang bisa untuk mewangikan tubuh. Tolak ukur tib ini, bagaimana cara pemakaiannya secara normal. Saya beri contoh ya. Ada parfum yang disemprot. Cara maknanya Anda haram memakai itu kalau disemprot. Anda bau tak apa-apa, bau saja, tak apa-apa. Kenapa? Karena cara pemakaiannya bukan dengan dibawa. Banyak orang kalau sudah bau, mereka itu masuk kedai minyak wangi. Jadi di kedai minyak wangi itu apa? Ada bau wangi. Nanti Anda keluar, Anda wangi itu tak apa-apa. Kenapa? Karena cara memakai minyak wangi bukan dengan masuk kedai minyak wangi. Ada lagi bukhur itu. Orang kalau membawa bukhur banyak, baunya wangi, Sof. Karena bukhur itu Anda bawa macam-macam, wangi ya. Anda membawa bukhur, tak apa-apa. Tapi kalau sampai bukhur itu Anda bakar, Anda nyalakan, kemudian Anda tatap bakhor, Anda berdosa. Tak tahu adakah minyak wangi yang cara pemakaiannya dengan dibawa saja. Kalau ada maknanya minyak wangi itu Anda bawa saja akan menyebabkan Anda mendapat muharramatul ihram. Paham ya? Jadi tip ini tolak ukurnya ma yusamma tiban, yang dinamakan tip dan terpulang dengan bagaimana cara pemakaiannya secara normal. Kalau dengan rosyas, ada lagi itu biasanya kan pewangi mulut pakai apa? Spray. Itu tak boleh juga karena pewangi. Tapi kalau Anda pakai, kalau Anda simpan di poket saja tak apa-apa. Kenapa? Karena yang haram itu bukan membawa minyak wangi. Yang haram itu apa? Memakai minyak wangi. Oke, jadi minyak wangi itu subhanallah ya, minyak wangi yang paling best itu namanya misik. Saudara, misik itu kan dari darahnya apa? Kijang atau kanguru. Yang nomor 2 itu namanya ambar. Itu dari muntahnya ikan paus. Dijual muntahnya ikan paus. Akan dibuat minyak wangi yang sangat wangi sekali. Namanya apa? Ambar. Subhanallah. Hal yang paling wangi di dunia dari najis. Satunya darah, satunya muntah. Macam mana, teman-teman? Hal yang paling best di dunia ini makanan, madu. Madu itu apa? Ada yang mengatakan muntahnya lebah, ada yang mengatakan tainya lebah. Keluarnya dari mana? Dari bontot kan? Bontotnya lebah. Inilah dunia. Karena itu di mantik itu kalau Anda nak promote khomer, dibilang yakutatun sayyalah. Yakut cecair. Yakni maknanya perhiasan cecair. Kalau Anda nak menjatuhkan madu, koyun nahal. Koyun nahal, muntahnya lebah. Jadi Anda tengok madu dan jijik dulu. Apa nih? Muntah. Tapi Anda tengok arak, yakutatun sayyalah. Warnanya kan merah kan? Khomer itu warnanya merah, macam batu yakut. Tapi batu yakut yang cair. Subhanallah, dunia. Oke.
Atib fi badanihi, di dalam badannya atau thawbnya Dibilang thawbnya di sini bukan baju, tapi melbus, apa yang dia pakai, walaupun bukan bajunya, seperti selipernya. Dibilang au ma yunsabu ilaihi fi shalah binisbah li thaharah. Makna thawb di sini adalah apa yang dianggap thawb di dalam shalah. Dibilang athawb fi shalah maknanya mahmul. Maknanya apa? Mahmul. Apa yang Anda bawa di shalat itu namanya apa? Thawb. Namanya thawb. Begitu pula makna thawb di dalam haji adalah apa yang Anda bawa. Atif fi badanihi au thawbihi. Asalif dahnu sya'ri ra'si wal lihyah. Dahnu sya'ri ra'si wal lihyah. Hanya ini saja. Yang tidak diperbolehkan adalah meminyai, bukan merapikan ya, diminyai. Lehyahnya besar, kemudian diberi macam minyak itu untuk tak kering. Hah? Untuk tak kering. Macam kalau rambut diberi pomade. Loh, lehyah juga ada. Lehyahnya itu dipomade. Dulu kan tak ada pomade kan. Jadi pakainya apa? Duhun. Duhun itu minyak. Di sini apa duhun dikatakan? Wa duhun huwa mamarra min zaitin wa syairat wa ghairuhu min zait atau syairat. Pokoknya hal-hal yang semacam minyak atau sikit kental. Sekiranya kalau rambut atau janggut diberi itu, dia tak kotor dan teratur. Kenapa? Karena membuat rambut dan janggut teratur melawan hikmah daripada asal haji. Karena haji itu asy'af, berantakan. Panjangnya itu berantakan ya. Berantakan itu tak terurus. Kalau rambut Anda pakai pomade dan janggut Anda pakai pomade, jadi terurus. Maknanya memakai hal-hal semacam ini menentang hikmah daripada asal haji. Dan khusus untuk ini saja, untuk dua saja, janggut dan rambut. Saya tak rapikan kening. Ada kan orang-orang kan tengok keningnya macam tebal. Saya rapikan kening saja. Atau rapikan apa? Misal, tak apa-apa. Dibilang fakot fala yahrum ghairuhu min bagiyati syu'uril wajh. Misalnya panjang macam Inspektur Vijay di film-film India itu. Inspektur Vijay kan macam ini kan orang India. Ya, nak rapikan, tak apalah, biarkan ini tak terurus, tapi yang penting misal saya oke. Apa? Dan di dalam sini ada lima pendapat tentang masalah sya'rul ra's wal lihyah. Apakah hanya dua itu saja? Alal mu'tamad inda Syafi'iyah dua saja ini. Yang lainnya tak ada hubungannya. Karena wallahu a'lam, karena memang yang paling tampak itu dua ini. Janggutnya rapi dan rambutnya rapi. Orang-orang Islam itu jarang misainya panjang itu. Tapi janggut pasti banyak yang panjang. Ini tak ada misainya, tapi ada janggutnya. Kalau zaman misai janggut sama saja, dia panjang. Tanya itu rambut pun juga panjang dia. Oke. Izalah, menghilangkan, bukan memotong ya, menghilangkan dengan cara apapun. Yang keempat adalah menghilangkan rambut, memotong, mencabut, membakar. Dan dhufur, kuku, dengan cara memotong atau mencabutnya sama saja. Yang penting menghilangkan kuku. Kenapa? Karena memotong rambut dan menghilangkan kuku itu ada unsur tarafu. Ada unsur apa? Tarafu itu bermegah-megahan. Kalau orang kukunya panjang, dia macam tak selisa kan? Tak selisa kan? Orang rambutnya panjang, dia macam tak selisa. Illa zaman dia selisa rambut panjang. Orang-orang normal rambutnya panjang itu tak selisa, dia kena ke barbershop, dia kena potong. Maknanya di dalam
motong rambut itu ada semacam tarofuh. Ada semacam apa? Tarofuh. Dan tarofuh atau membuat rapi diri itu bertentangan daripada maksud asli haji. Izalatus syar. Apa yang perlu? Tak ada. Dibilang wa minal muharram aidan muqaddimatul jima' alal mukallaf. Amit alim mukhtar. Muqaddimatul jima', cium-cium, peluk-peluk, muqaddimatul jima' haram. So haram ini belum tentu ada fidyahnya loh ya. Belum tentu ada fidyahnya. Kadang ada fidyahnya tapi tak haram. Jadi dua hal ini dia tak dia tak tak ada talazum. Kalau bahasa mantiknya tak ada talazum. Kenapa? Karena haram ini hukum taklifi. Fidyah ini hukum wad'i. Antara dua ini tak ada talazum. Karena kadangkala wajib fidyah walaupun tidak haram. Kadangkala haram tapi tidak wajib fidyah. Ustaz Abdurrahman Segaf tesis magisternya tentang ini. Tesis masternya tentang hubungan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Kamufakhodatin mufakhodah wa qublah cium mu'anaqah peluk bisyahwah walau bihailin wa in lam yanzil walau bainat tahallulain wa fiha bila hail wa in lam yanzil al fidyah ma'al hurmah walau min saghir wa in lam yanzil wa in lam yunazzalil fidyah wa in lam yanzilil fidyah. Wadah ya, jadi mencium istri itu haram di haji. Fidyah tak? Karena fidyahnya kalau jima. Kayak gitu. So, fa'inlah bisa sudah tahu haram tetap pakai muhid. Tatoyaba pakai perfume. Audahana sya'rotan. Kejap. Di situ sya'rotan atau sya'robu? Hah? Sya'rotan. Di situ apa? Hah? Sya'rotan juga sama. Sya'rotan juga ya. Makna sya'rotan haram walaupun cuma satu apa? Helai. Satu helai so. Jadi Anda ame duhun, rambut Anda ada satu saja. Haram so. Kalau sya'robu karena sya'ar ini dia ini isim jenis. Sya'rotan satu. Jamaknya sya'ar. Jamaknya apa? Sya'ar. Anda hilangkan tak marbutohnya dia menjadi jamak. Fa in la bisa au tatayyaba au dahana sya'ratan au basyara bisyahwah. Au basyara bisyahwah au istamna fa anzal. Nah ini apa namanya? Syarat. Basyara bisyahwah fa anzal. Au istamna fa anzal. Makna basyara bisyahwah, istrinya dia peluk-peluk, dia cium-cium sampai apa? Keluar spermanya walaupun tidak jima, atau istamna. Istamna ini apa bahasa? Onani. Hah? Onani. Itu bahasa Indonesia itu. Malaysia kayaknya onani juga. Iya, boleh. Boleh juga ya, boleh. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Masturbate. Ayo itu. Awistamna fa'anzal. Bukan istamna saja ya, harus ada syaratnya apa? Inzal. Fa'anzal. Ini syarat untuk duduk tadi. Walau lima la yang kut wa in lam selam. Di sini au basyara bi syahwatin wa in lam yanzil. Dohirnya di sini syarah basyara bi syahwah wa in lam yanzil. Yang saya tahu basyar bi syahwah ini dia haram. Tapi tidak menyebabkan fidyah. Tidak ada fidyahnya seperti sayati Suf.
Suf, tengok yang nomor halaman sebalik, halaman setelahnya. Atsani ma fihil itsm wala fidyah. Ka'aqdi nikahin wa mubasyaratin bisyahwah bihailin alama marrah. Jadi ada itsimnya tapi tak ada fidyahnya. Nah, itu saya cakap fihi khilafun. Syuf yani mal nasyufil minhaj mal mu'tamad fi mubasyarah bi syahwah, yani haram akid. Apakah yajib fihi fidyah? Awistamna fa anzala amidan aliman mukhtar. Hal ini dibilang mimbabi tarofuh. Kalau mimbabi tarofuh, Anda kena amid, sengaja, dan Anda kena tahu bahwasanya hal ini tidak perlu di dalam haji. Kalau Anda sudah tahu dan sengaja tetap Anda lakukan, Anda baru kena fidyah. Berbeza dengan babul itlaf. Babul itlaf ini seperti memotong, cabut kuku, membunuh hewan. Itu bukan mimbabi tarofuh. Anda tidak menjadi handsome. Maksudnya apa ya? Di dalam memotong dan membunuh hewan itu ada unsur merusak. Ada unsur apa? Merusak. Dia bukan hanya tarofuh, tapi ada unsur merusak. Di dalam kuku ada unsur tarofuhnya, kan, tetapi dia bukan apa ya menurut saya? Dia bukan pure tarofuh, tapi ada itlafnya di situ. Makna itlaf adalah merusak. Merusak apa? Merusak kuku. Begitu pula rambut. Ada memotong rambut. Memotong rambut dan memotong kuku, para ulama mengatakan kita kiaskan dua hal ini dengan membunuh soid. Membunuh soid wadih dalam Al-Quran pun. Wa antum wala taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan engkau membunuh as-soid dan kalian itu dalam keadaan haram. Lah, dua ini diilhakkan, dikiaskan ke qatli sayd ini. Karena itu dia itu min babil itlaf. Bedanya apa, Habib? Babul itlaf ini Anda lupa pun kena. Berbeza dengan babu tarofuh. Anda kena sengaja. Kalau Anda tak sengaja tak kena. Babul itlaf tak sengaja pun kena. Awistamna fa anzal amidan